merenungkan hakikat dirinya, tidak pernah memikirkan dirinya. Bukankah dulu dia tidak ada, lalu menjadi ada? Lalu bukankah setiap orang yang ada ini juga meninggal dunia? Dan pasti kita semua ini akan meninggal dunia. Tentu Allah yang Al-Muhyi, maha menghidupkan, Al-Mumit, maha mematikan, sangat mampu untuk mengembalikan kita hidup kembali. Uang menciptakan kita dari yang tidak ada sama sekali aja bisa, apalagi menciptakan yang pernah ada. Maka wa ilaihin nusyur, hanya kepadanya kita akan kembali. Ada peringatan supaya apa? Bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau sekedar kembali jeruwes ya orang mungkin. Ada pertanggungjawaban. Dulu kehidupan yang diberikan kepada kita, dulu nikmat yang diberikan kepada kita, besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita diajari setiap kali bangun tidur, selalu pertama kali yang kita sebut Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ingat bahwa apapun kondisi kita, itu nikmat dari Allah. Allah yang pantas untuk dipuji. Yang ketiga, ini sebagai tanda dan peringatan bahwa kita dulu tidak ada, menjadi ada, besok tidak ada, dan akan diadakan lagi pada hari kiamat. Yang saat itu tiada lagi pilihan, karena penentunya adalah amal kita ketika di dunia ini. Besok hanya ada surga atau neraka. Maka penentu kebahagiaan atau kesengsaraan ya saat kita hidup ini. Maka bersyukurlah selalu kepada Allah apapun kondisinya. Dan bentuk syukur itu apa? Beribadah kepadanya. Wa ilaihin nusyur, ini kembali sebagai peringatan bahwa setiap hari, setiap pagi kita diingatkan. Ingat, so menungso urip mungkin nggo ngibadah, orang nggo golek bondo donya, tapi untuk ngibadah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku. Keberadaan kita di dunia, kehidupan kita ini supaya beribadah kepada Allah. Dan kalau kita baca Al-Quran, buka pertama surat Al-Fatihah, buka surat Al-Baqarah. Perintah pertama yang tertulis dalam susunan mushaf Al-Quran adalah perintah supaya beribadah kepada Allah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Kalau kita baca dari susunan mushaf ini, perintah pertama di dalam Al-Quran yaitu perintah supaya beribadah kepada Allah yang menciptakan kita. Di situ alladzi khalaqakum. Dengan sebab Allah menciptakan kita itu sudah cukup Allah berhak untuk disembah. Apalagi Allah menciptakan kita nggak abal-abal jamaah, nggak acak-acak, nggak asal apa? Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Kita manusia dijadikan makhluk terbaik. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala? Yang kurang itu kita. Umat manusia banyak yang tidak bersyukur, banyak yang tidak paham, lalu tidak mau beribadah. Dan itu kalimatnya umum ya. Ya ayuhan nas. Sebelumnya disebutkan apa? Dalam awal surat Al-Baqarah, orang bertakwa, terus orang kafir, terus orang munafik. Diperintah semuanya, tidak peduli. Orang beriman suruh beribadah kepada Allah. Orang kafir suruh beribadah. Orang musyrik suruh beribadah. Orang munafik beribadah. Ya ayuhan nas, karena apa? Yang menciptakan semua ini, baik yang beriman maupun tidak, Allah. Ya rahmukallah. Maka beribadahlah kalian kepada Rabbmu, zat yang menciptakan, zat yang mengurus, zat yang memiliki, zat yang memberi rezeki dan semuanya. Baik ya, jadi ini ayo kalau kita baca di pagi hari itu dengan penghayatan ya. Jadi betul-betul karena kita syukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau bangunkan aku. Coba kalau nggak dibangunin, padahal kemarin sudah lamaran, nanti siang mau nikah. Coba kalau nggak dibangunin. Waduh, sing remuk sinten ya ora kono mati ya sekarang mau. Sing mesake ini calone lho, Mas. Monggo Mas jadi durung wani. Ya. Jadi mesake. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri aku kehidupan, sehat lahir batin. Kalau sekedar kehidupan lahir banyak.
Nah, bar kuwi kan jur gumregah ya, sumringah, semangat apa? Berwudu, kemudian sholat subuh. Ini namanya betul-betul Allah memberi kehidupan yang hakiki kepada kita. Kalau sekedar kehidupan jasmani, jasadnya sehat walafiat kokoh, potok ya banyak. Tapi yang kemudian langsung bersegera memenuhi panggilan azan sholat subuh, nah ini sesungguhnya orang yang sehat sesungguhnya. Dulu sudah kita baca ya, di ketika ta'zimus shalah. Bagaimana kalau kita ini pagi segera bangun, segera sholat subuh, insya Allah dia akan nasyat, akan sehat, seger. Apalagi zikir pagi, insya Allah nanti kita baca di sini ya. Di sela-sela buku ini insya Allah kan ada zikir pagi dan zikir sore. Baik. Itu bacaan yang pertama. Jadi tidak hanya satu ya bacaannya, ada beberapa bacaan ketika kita bangun dari tidur. Ya minimal itulah. Minimal itu yang kita baca. Yang kedua, membaca doa La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian Rabbighfirli. Ini bacaan yang sudah kita ketahui ya, tinggal kita amalkan. Tidak ada sembahan yang boleh diibadahi kecuali Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Lagi-lagi kita di awal hari, di pagi hari diperintah supaya mentauhidkan Allah. Tadi juga sama. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Perintah supaya bertauhid. Jadi ada dengan jelas semua perintah dalam Al-Quran ini bertauhid. Mengesahkan Allah. Perintah beribadah pun itu kan juga perintah supaya mengesahkan Allah. Memberikan seluruh ibadah hanya kepada Allah, itu bertauhid. Lahul mulku wa lahul hamd. Hanya miliknya. Ingat kalau dibalik seperti ini, al mulku lahu, itu kan susunan yang standar. Kerajaan itu miliknya. Tapi diubah, miliknya lah seluruh kerajaan. Itu menunjukkan pembatasan. Jadi nggak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang memiliki kita. Hatta seorang raja di dunia itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahul hamdu, dan hanya baginya segala pujian. Kalau Anda menjadi orang sukses, mungkin kemarin sukses, menjadi orang hebat, menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang sehat, menjadi pokoknya diberi nikmat deh. Lalu tidurnya nyenyak, bangun pagi juga seger. Jangan merasa, aku alhamdulillah ya kemarin prestasiku begini, dapat hadiah begini. Kemudian ingat dirinya, ini orang bodoh. Harusnya ingat Allah, dia bisa hebat seperti itu semata-mata karunia dari Allah. Allah sudah menghendaki seperti itu. Jadi bukan karena kehebatan kita, bukan. Maka pertama kali, lahul hamd. Hanya miliknya segala puji, segala sanjungan. Kita nggak berhak jemaah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha bisa, maha kuasa melakukan apa saja sesuai dengan yang dikehendakinya. Jadi mohon maaf nih yang barangkali sampai sekarang ini, aduh ya Allah, sudah umurku berkepala 3, belum juga dapat. Bisa. Optimis ya kan mas? Optimis. Jangan aduh jenggot udah putih nih siapa yang mau. Banyaklah insya Allah yang mau. Ya mas Dedi. Kalau jenggotnya kayaknya nggak mau, tapi duitnya mau lah. Loh jenengan itu, kita ini nggak punya, yang punya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hatta kita nggak punya diri kita kok. Yang punya Allah, mintalah sama Allah. Nanti kalau sudah saatnya datang mas. Kalau Allah berkehendak datang. Subhanallah, maha suci Allah. Ini pentingnya. Orang banyak membaca subhanallah. Bahkan mungkin sehari itu bisa ratusan, mungkin bisa ribuan mungkin ya. Tapi barangkali tidak semua orang paham makna subhanallah. Kenapa mas? Arti subhanallah. Iya, maha suci Allah maksudnya pripun? Yang paling suci. Kalau yang paling suci
Misalnya, sini yang paling gede siapa? Orang pas ya? Kalau yang paling gede, artinya kan di sini aja paling gede. Maksudnya apa? Ya betul, Maha Suci ya berat disucikan. No mas. Iya, maknanya Maha Suci betul. Zat yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan tidak ada sedikit pun memiliki kekurangan dan aib. Jadi Allah itu betul-betul tidak ada sedikit pun aib. Adakah orang yang membaca ini tapi sesungguhnya dia tidak menganggap Allah Maha Suci? Nggak sadar banyak. Contoh, Allah Maha Tinggi. Layakkah Allah rendah? Enggak. Tapi ada nggak orang yang mengatakan Allah di mana-mana? Ada atau ada, Mas? Itu dia jawaban tepat. Salah nih bener. Ada apa ada? Banyak. Bukan mentok kan? Apa artinya? Ketika Anda mengucapkan subhanallah, Anda harus mengagungkan Allah, menyucikan Allah dari setiap kekurangan, dari setiap aib. Kalau Anda meyakini Allah di mana-mana, berarti Allah di mana, Mas? Sini tempat paling kotor mana? Berarti Anda tidak menyucikan Allah. Anda tidak menghargai Allah. Allah Maha Tinggi, tapi Allah tidak menghargai Allah sebagai Maha Tinggi. Berarti Anda belum menyucikan Allah dong. Maksud saya begitu. Jadi ini pemahaman yang penting jamaah ya. Jadi kita harus memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Bukan sekedar membaca. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ini juga tidak mudah jamaah. Kalau ada orang masih ria, ada orang masih gumede padahal cilik, yang paling cilik siapa gitu? Wes cilik ndik kurun gemede. Apa sini? Kemaki. Berarti dia mungkin merasa hebat, atau mungkin yang paling ganteng, paling kaya, paling sukses lalu merasa hebat. Berarti dia belum membaca alhamdulillah dong dengan sesungguhnya. Karena apa? Segala puji hanya milik Allah. Gak boleh merasa hebat kita nih. Contoh Nabi SAW itu manusia paling top deh wis. Bahkan makhluk yang paling mulia. Apakah beliau kemaki? Enggak. Beliau sombong? Enggak. Beliau itu seorang yang rendah hati, tawadhu. Gini apa enggak? Begitulah jamaah. Jadi ternyata Masya Allah ya, ketika membaca seperti ini bukan sekedar membaca, tapi ayo kita coba resapi, kita hayati, kita renungkan. Akhirnya dalam berjalan di muka bumi ini kita tidak menjadi orang yang sombong. Wala tamshu fil ardi maroha. Janganlah sombong di muka bumi. Baik berjalan dalam arti sesungguhnya maupun berjalan dalam arti berperilaku. Di dalam kehidupan ini jangan sombong. Mentang-mentang jadi pejabat, penguasa, orang kaya, orang sosialita, orang hebat deh pokoknya. Sombong. Tidak boleh. Ini kalau kita membaca ini ya. Wala ilaha illallah. Diulang lagi ini kalimat tauhid. Dan ingat ini ya, kalimat tauhid ini gak main-main, jangan disepelekan nih. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada nggak orang yang melecehkan kalimat ini? Ya, belum lama orang katanya. Ada yang menyampaikan ceramah. Baca enggak ini? Alhamdulillah nih orang terpengaruh. Ini kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena itulah sesungguhnya dunia ini ada, eksis karena kalimat tauhid. Artinya apa? Besok pada hari kiamat itu terjadi. Hari kiamat itu terjadi pada saat dunia ini diisi oleh orang yang sudah tidak beriman lagi. Salah satu orang paling buruk adalah orang yang menangi. Menangi bahasa Indonesia ini Mas. Menemui atau menyaksikan hari kiamat. Menangi bukan memenangkan ya, apa namanya? Menemui ya, menjumpai atau menyaksikan hari kiamat. Itu manusia paling buruk. Karena apa? Mereka bukan orang beriman. Karena apa? Sebelum hari kiamat terjadi, setiap orang yang memiliki keimanan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Berarti ketika tauhid ini sudah nggak ada di muka bumi, lah gua apa? Selesaikan saja, begitu. Jadi kalimat tauhid, semakin kita menegakkan tauhid, maka fa insyaallah taala dunia ini masih eksis. Maka dakwah terus mengajak umat supaya bertauhid, menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu akbar. Allah Maha Besar. Tadi membaca subhanallah, Allahu akbar. Kalau nggak dihayati ya meremehkan Allah. Lolo nang dindilak meremehkan itu. Allah itu Maha Besar loh. Dan kita nggak bisa jemaah. Makanya kalau ada orang nanti kalau membahas asma wa sifat-sifat Allah, lalu dia mengingkari, lalu dia begini begitu menakwilkan yang nggak betul. Ini sesungguhnya tidak paham kalimat Allahu akbar. Allah Maha Besar, besar wujudnya, besar zatnya, besar sifatnya, ya, besar kekuasaannya, Maha Besar. Wong kalau kita baca dalam riwayat, dalam ayat dulu ya, wasi'a kursiyuhus samawati wal arda. Kursi Allah itu meliputi seluruh langit dan bumi. Berarti gede mana langit dan bumi dan kursi Allah? Ya gede kursi Allah. Meliputi bos, meliputi. Kedua, dalam riwayat disebutkan kursi Allah yang meliputi langit dan bumi ya. Kita ini ya bumi seberapa nggak ngerti ya. Nek globe bola bumi itu ono sing cilik, ono sing gede mas. Seperti undi-undi ada yang kecil, ada yang gede. Bumi sesungguhnya kita nggak ngerti seberapa. Belum lagi langit yang, ya Allah kalau kita lihat sejauh mata memandang udah ngerti. Para ilmuwan dengan teknologi canggihnya belum sampai ke planet-planet yang kelihatan. Ya nggak kelihatan. Bintang-bintang itu kan belum terjangkau. Pada langit di atas itu semua. Itu baru langit pertama. Langit kedua jaraknya sama. Bumi dan langit pertama, langit pertama dan langit kedua jaraknya sama. Mas mbah ora iso mikir awake dhewe. Ngono sih sombong. Kemlinti, ngeyelan ya mas. Habis itu apa? Kursi Allah yang meliputi seluruh langit dan bumi ini. Kalau dibandingkan dengan arsy itu makhluk Allah yang paling besar, yang paling tinggi. Itu seperti kalau kita melempar gelang di padang Sahara. Ibaratnya kalau kita di gurun Sahara sejauh mata memandang, lalu kita punya gelang kita lempar di situ, itulah perbandingan kursi Allah segitu, itu arsy Allah. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin jemaah. Allah itu Al-Khaliq, zatnya beda. Sedangkan arsy, sedangkan kursi, sedangkan langit, bumi dan kita semua ini makhluk. Beda jemaah. Makanya kalau kita dikasih tahu Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah begini begitu, sudah terima saja. Amanna, sami'na wa amanna. Kami dengar itu berita, kami imani. Itu bentuk kita membaca Allahu Akbar. Kita membaca Subhanallah. Nah kalau kita Allahu Akbar, mbok ping 1000 ning kuwi ngremehke Allah ya padha wae. Baca Subhanallah ping 2000 ning menganggap Allah begini begitu yang tidak layak. Itu Anda berarti menganggap Allah punya kekurangan. Nah, penting untuk disampaikan. Dari mana? Ya belajar jemaah. Kalau nggak belajar, nggak ngaji ya nggak paham seperti ini. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini juga. Rumangsa hebat kan. Oh iki aku usaha ya. Wah aku iso kaya ngene tak rewangi ni botangi bengi dienggo awan-awan dienggo bengi ra leren Mas. Sampeyan teko penak menjolak njaluk. Misalnya. Udur kosok sik, jangan begitu. Sombong dia. Bukankah seseorang itu tidak akan bisa begini begitu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh bergantung pada diri, enggak boleh bergantung pada makhluk. Bergantunglah kepada Allah. Karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun seseorang tidak akan bisa menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya kecuali karena pertolongan Allah. Sehebat apapun Anda tidak bisa menolak dari bahaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ambok pasukan penjenengan itu orang yuta wis. Anggo senjata canggih. Tapi kalau Allah enggak kasih pertolongan, kalah. Tetapi kalau Allah kasih pertolongan, apapun kita, siapapun kita pasti akan bisa. Makanya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang bisa memberi pertolongan, kekuatan kepada kita dalam rangka menggapai kebaikan dan menolak keburukan kecuali Allah. Hidup ini cuma itu kan. Bagaimana kita mencari kebaikan, bagaimana kita menolak keburukan. Semuanya berlangsung sunatullah seperti itu.
Dan itu semuanya hanya bisa karena pertolongan dari Allah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam rangka beribadah hanya kepada Allah itu hanya bisa terlaksana dengan baik dan sempurna kalau Allah kasih pertolongan. Maka kita diperintah pertama kali ibadah kita apa? Berdoa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berdoa. Enggak boleh kita minta kepada selain Allah. Al-Aliyyil Azim. Nah, banyak orang membaca Al-Aliyyul Azim ketika membaca surat apa? Al-Baqarah ayat. Ayat kursi Mas. Belakangan terbaca wa huwal Aliyyul Azim. Apa kata Aliyun? Artinya Mas, Al-Ali. Al-Ali. Al-Aliyyu. Yang maha tinggi, jangan cuma tinggi Mas. Bahasa kita ini terjemahan paling maha tinggi. Kalau sudah maha tinggi ini nanti Mas. Dhuwur, tinggi. Allah maha tinggi, Allah bukan di mana-mana. Tinggi di atas arsy, makhluk yang paling besar, paling tinggi itu arsy. Lalu di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Zatnya begitu. Wong Allah sendiri ngasih tahu. Al-Azim, zat yang maha besar, yang maha agung. Sebenarnya sederhana memahami. Kemudian setelah itu Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Lagi-lagi ini bangun tidur kita disuruh beristighfar. Lupa Ustadz kan tidur kita nggak dosa tidur itu. Masa kita bangun beristighfar? Karena apa? Mungkin tidur kita semalam masih punya masalah, urung selesai. Atau kita yang jelas seandainya sudah beres urusan dengan orang, bukankah syukur kita ini kurang? Ya enggak? Kita sudah dihidupkan oleh Allah, ternyata syukur kita kurang. Kita diminta beristighfar karena kita belum bisa bersyukur dengan baik. Andaikan kemarin sudah enggak punya dosa. Jadi ternyata kita ini diperintah supaya selalu berzikir, memuji Allah, memuji Allah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan menyadari bahwa kita ini banyak kekurangan. Termasuk kalau kita selesai sholat, habis ngibadah loh Mas, suruh apa? Istighfar. Karena apa ya? Kita nggak bisa menjamin sholat kita ini sudah baik. Mungkin masih banyak kekurangan, kita minta ampunan kepada Allah. Ini yang kedua ya. Sudah hafal ini. Tinggal nanti mari kita coba amalkan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli. Berikutnya yang ketiga. Doa ini juga sama ya. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bi dzikri. Segala puji hanya bagi Allah, alladzi afani fi jasadi, yang telah membuat jasadku, tubuhku ini sehat. Masya Allah jamaah. Iso-iso tangi sehat, bisa ngibadah. Tadi sebelum berangkat yang sudah sarapan siapa Mas? Lu sudah sarapan kabeh. Aku teko kene lho, iki separuh lho. Saiki mau ya kebak Mas. Alhamdulillah sehat jasmani kita. Mangan apa yang mlebu coba? Bukankah itu nikmat dari Allah? Semua masuk. Artinya enggak ada yang pantangannya. Itu nikmat luar biasa. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sehat pada jasadku. Wa radda alayya ruhi, dan mengembalikan ruhku kepadaku. Coba, jenengan sehat walafiat badane. Ora lara rapi ini ruhnya ora dibalik nih Mas. Laku ora payu ora Mas. Ora payu. Ya ora duwe ruh. Artinya sehat lahir, sehat batin. Wa adzina li bi dzikri. Nah ini, dan memberi izin, memberi kemudahan, kekuatan, taufik kepadaku untuk berzikir kepadanya. Nggo apa? Sehat lahir, mungkin isi urip tapi enggak mau berzikir kepada Allah. Enggak. Kita seorang muslim diberi sehat
lahir, batin, lalu berzikir kepada Allah. Wis tu nikmat. Nikmat ya Allah. Luar biasa. Maka doa kita diantaranya adalah jangan lupa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yo mung kuwi sak jane awake dhewe nek iso nglakoni kuwi wis stop. Apa sing digoleki? Ya, rajin zikir, rajin syukur, rajin ibadah dengan baik. Urip kuwi gur kuwi jane Mas. Ini yo angel tenan ning nglakoni. Ngono sik mikir wis iso ibadah wis kagungan garwa yo sik mikir. Ya mikir anak to, Mas. Nyekolahke anak. Oh mikire mesti kuwi wae. Aku yang gumun pikiran sampean mung siji jane. Mikir tok ora wani nglakoni kok padha wae. Memulan tadi pikiran. Mumet Mas, nek rasa mumet, rasa dipikir ngono kuwi. Rasa dipikir, sing urung duwe rasa mikir Mas, lakoni. Lah iya nek bermikir nggo apa. Ini hafal ya. Jadi Masya Allah ini ringkas-ringkas dan tidak ada masalah ini. Ringkas-ringkas. Sudah ada 3 tadi. Yang keempat sekarang. Ini agak panjang. Yaitu di dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200. Seumpamanya kita belum hafal, boleh nggak kita membaca? Boleh. Ini doa zikir dibaca itu. Dulu sudah kita sampaikan, dikempit kemana-mana. Bahasanya dikantongi atau disiapkan di situ. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran 190 dan 200. Ini riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Jadi hadisnya ini berdasarkan hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa huwa bitamamihi annahu radhiyallahu anhu bata 'inda Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalatu. Jadi Abdullah ibnu Abbas ini dulu kan masih remaja kecil ya. Tidur pernah bermalam di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah istri beliau. Nah, istri beliau ini bibi beliau. Mahram bukan? Mahram, bibi kok. Iya kan? Jadi boleh. Nah, salah satu kecerdikan beliau memanfaatkan kesempatan ini untuk apa? Untuk mengamati, meniru, melihat ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang-orang tertentu memang yang bisa melihat langsung nih. Ya kalau orang sahabat yang lain sekali berabu Bakar urusan yang seperti ini nggak mungkin, karena urusan di dalam rumah, urusan privacy lah. Hanya, jaminan. Orang 10 kok ya wis ora kuat to iki. Urung sarapan iki. Wis. Oh mati lampu. Ora iki ora ono hubungane karo lampu. Ya, ampun ngeten mawon. Kita lanjut. Kemudian qal fadja'tu fi 'urdil wisadah wa daja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi fi tuliha. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza intasafa al-lailu aw qablahu biqalilin aw ba'dahu biqalil. Nah, ketika beliau menginap di rumah bibi beliau, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ketika tengah malam ya idzan tasafa al-lail, tengah malam atau kurang sedikit atau lebih sedikit ya, kurang lebih begitu ya bahasanya, kurang lebih tengah malam, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bangun. Kemudian faja'ala yamsahu an-nawma an wajhihi biyadihi. Beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangan beliau. Summa qara'a al-'ashra al-ayat al-khawatim min surati Ali Imran. Ya, setelah beliau bangun di kurang lebih tengah malam, beliau usap kedua wajah beliau dengan kedua tangan beliau sambil kemudian membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. 10 terakhir surat Ali Imran. Summa qala, kemudian barulah beliau berwudu dan seterusnya. Intinya syahid dari hadis ini adalah membaca surah Ali Imran itu ya, ayat 190 sampai ayat 200. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab.
Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang malam itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi liulil albab. Apa artinya? Bagi orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Bukan sekedar punya. Punya banyak tapi enggak dipakai ya padha wae itu, Mas. Ya, di apa, Mas? Di jaran duwe. Gunang kandang tok ora tau ditumpaki. Iya enggak? Enggak bermanfaat. Di utek ora? Bahasanya utek. Ya otak, lho bahasa Jawa apa Mas otak? Ya kok diguyu lho. Nah aku takon bahasa Jawa, masa duwe apa? Ya utek. So, kadang-kadang kalau bahasa Jawa itu utekmu lho yo. Kita kasar banget ya enggak. Bagi orang-orang yang menggunakan akal pikirannya untuk merenungkan ini. Kalau tidak dipakai ya padha wae bendino siang malam bahkan usianya sampai tuwek ngono ya belas orang ibadah. Karena apa? Enggak menggunakan dia. Enggak menggunakan akal pikirannya padahal dia sudah melewati berapa malam itu. Mas, kalau setahun berapa malam? Wah kesuwen Mas ngitung. Berapa Mas? 300? Ya sekitar itulah. Banyak sekali. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika berdiri, salat berdiri, ketika duduk, ya. Begitu pula wa 'ala junubihim. Ini dia, bangun tidur, mau tidur juga berzikir kepada Allah. Mau tidur berzikir, bangun tidur berzikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal, dan memikirkan penciptaan Allah atas langit dan bumi ini. Jangan dibiarkan. Jangan, mohon maaf ya, seperti orang-orang yang tidak beriman itu hanya api jadi kemana-mana cuman menikmati. Iya enggak? Kalau antum melihat bagaimana ada orang sampai puncak gunung, mana Mas yang paling dhuwur? Allah. Kurang dhuwur Mas. Kurang dhuwur. Everest ya. Paling dhuwur Everest itu sampai 8.000 sekian. Ngopo rono? Toh nyawa lho Mas wi. Akeh sing ora bali. Iya. Terus nek kulineran Masya Allah, setiap hari postingan kuliner, wah. Enak. Jadi ngono wae sing dipik. Nek ora kono laut, ya Allah lautnya indah. Indah iki opo? Mengapa tidak memikirkan kalau ciptaan Allah seperti ini? Mengapa tidak memikirkan Allah Al-Jamil, zat yang maha indah? Lalu, bukankah aturan Allah ini indah? Kan begitu. Kalau sekedar menikmati ini, wis ngerti nabi apa? Tapi untuk apa? Sekedar itu tanpa memikirkan, loh, sapa sing gawe? Kalau belum sampai seperti itu, lah sudah itu TK, anak TK Mas. Meskipun dokter peneliti, sampai itu sekarang yang ilmuwan menemukan ini macam-macam. Tapi nggak sampai sesungguhnya mereka. Ilmunya bahasa itu ilmunya TK itu. Nah ilmunya wong betul-betul dia bisa seperti ini, pasti ada penciptanya, dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai di sini, ini namanya. Meskipun kita nggak sampai Everest, nggak sampai kemana-mana, kita alhamdulillah sedikit banyak tahu kok. Jadi jangan khawatir Mas. Ini podo karo sarjana, ya kan? Artinya cara berpikirnya seperti itu. Semua ini dalam rangka wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian perhatikan. Hasil dari perenungan ini dia. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, ya Rabb kami. Tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Kalau belum sampai simpulan seperti ini ya belum. Subhanaka faqina azaban. Nah ini penting. Maha suci Engkau ya Allah. Wong penciptaannya saja ini bahasa istilah manusia sempurna banget kok. Orang kalau bikin apa Mas itu yang patung untuk baju di toko manekin ya. Manekin apa manekin Mas? Manekin itu. Ayu nih. Ganteng nih bentuknya. Tetapi kan tidak sempurna. Ciptaan Allah itu maha sempurna. Ciptaan Allah saja sempurna menurut kita. Dan sempurna. Bagaimana zat Allah? Coba lihat itu. Sampai detail sekali. Semuanya luar biasa.
Itu ciptaannya seperti itu. Bagaimana dengan Allah? Zat yang maha sempurna itu. As-Samad. Zat yang maha indah. Zat yang maha besar. Zat yang maha tinggi. Zat yang maha indah. Masya Allah. Maka di sini ketemu. Lalu apa? Ketika kita sadar siapa Allah, siapa kita. Faqina azabannar. Jagalah kami, jauhkan kami dari siksa neraka. Mengapa? Ternyata kita ini belum banyak syukur. Kita ini masih banyak ingkar. Kita ini masih banyak kurangnya dalam beribadah kepada Allah. Ketika apa? Ketika seseorang sadar diri, oh wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita ini lemah, banyak kekurangan, banyak. Sementara Allah maha sempurna. Pasti begitu. Kemudian, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ya Allah, sesungguhnya orang yang kau masukkan ke dalam neraka, sungguh engkau telah buat dia itu menderita. Wa malidh zalimina min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat zalim. Zalim di sini ya adalah kezaliman, syirik atau kekufuran. Karena setiap orang yang masih punya iman, sekecil apapun, itu nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan akan masuk terakhir ke surga, mendapatkan 10 kali kerajaan dunia. Menungso sing kari dhewe Mas mlebu swarga ngono kuwi. Dan bagaimana yang di as-sabiqunal awalun, yang di awal, Masya Allah. Maka kata Nabi SAW, kalau Anda minta surga, mintalah surga Firdaus, yang paling tinggi dan paling tengah. Masya Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani fa'aminu an aminu bi rabbikum fa'amanna. Nah ini dia pengakuan. Ya Allah, ya Rabb kami mendengar seorang penyeru, pendakwah. Kami mendengar Nabi yang mengajak supaya beriman. Apa seruannya? An aminu bi rabbikum. Imanlah kalian kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian itu dengan segala bentuk makhluk ini yang kalian amati tadi. Fa'amana, kami pun beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampuni dosa kami, gugurkan kesalahan-kesalahan kami, dan matikan kami bersama orang-orang yang baik. Ini doa yang luar biasa jemaah. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, ya Rabb kami, dan berilah kami apa yang kau janjikan kepada kami atas lisan rasul-rasul kami, rasul-rasul engkau. Wa la tukhzina yaumal qiyamah. Janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Allah Tuhan kalian, Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa mereka. Kata Allah, aku tidak akan menyia-nyiakan amal sedikit pun amalan kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kita, siapapun kita. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kalian, laki dan perempuan. Kemudian ba'duhum min ba'd, karena sebagian dari kalian adalah turunan dari sebagian yang lain. An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Statusnya sama, lagi perempuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim, maka orang-orang yang berhijrah diusir dari negeri mereka. Wa udhu fi sabili, dan disiksa, diganggu, dihalangi ketika mereka berada di jalanku. Wa qatalu, mereka juga yang berjihad, berperang di jalan Allah. Wa qutilu, lalu mereka juga gugur. Maka la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, sungguh kami akan hapus semua kesalahan mereka. Wala udkhilannahum jannatin, dan sungguh aku Allah akan masukkan mereka ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Thawaban min indillah, sebagai balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu 'indahu husnul thawab, dan hanya di sisi Allah itu pahala yang terbaik. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru bil bilad. Nah ini jamaah, ini perhatikan baik-baik. Ya, pesan Allah Subhanahu wa taala
Jangan sampai sekali-kali membuat kalian terpedaya, tertipu, terkesima, gumun, kagum terhadap taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ya, orang-orang kafir yang kesana kemari, plesir kesana kemari, isorono isore ini, bahkan plesirnya nang ruang angkasa. Sekarang ada konon katanya tawaran wisata ke bulan. Ning sing cetha ono Mas, di Jogja ada itu. Bulan Desember. Ono wisata. Nek bulan tenanan ki yo tangeh lamun kita ya. Mbuh ono sing wani apa ora. Jangan kagum, wong Mas sekarang sampean gur ngejak tauhid wae ket biyen. Wong kono wis teko bulan tenane. Dan jarak ngopo nang sampean wis teko bulan? Itu juga semuanya milik Allah, kekuasaan Allah. Anda di bulan, Anda di Pluto, Anda di Jupiter. Sama Mas, itu tugas Anda beribadah kepada Allah. Tidak akan bisa menghindar. Selama status Anda manusia tadi. Ya ayuhan nasu, menungso dudu. Menungso dudu Mas. Nek menungso meskipun Anda di Jupiter, di Pluto, di matahari nek wani wis. Gitu. Di bulan tetap Anda manusia tugasnya ibadah. Dan jangan gumun orang-orang yang hanya bisa seperti itu. Apalagi pelesirannya mung di dunia maya. Jebule wonge nang kamar karo turon. Pelesiran kemana-mana. Jangan yang buat kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan silau Mas. Aja gumunan. Aja kaguman karo wong-wong sing ora beriman. Sehebat apapun mereka di dunia, mereka tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dunia ini di sisi Allah enggak akan senilai satu sayap nyamuk. Loh Mas, ora ono gunane. Maka jangan minder, jangan ini dan jangan apa ya ngaran iki gumunan lah. Ngerti wong, masyaallah. Ngono nganti ngecas. Dan pinggir dalan, ya Allah mobilnya, ya Allah wonge, ya Allah. Jangan. Mata'un qalilun. Nah itu hanya kesenangan yang dikit banget. Dikit wong sing gaya-gaya kae lho, sugih sepiro duite. Panjenengan nek salat 2 rakaat sebelum subuh, entuk piro Mas? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Lu sugih napa mboten? Nggih. Sugih ganjaran, nek sugih duit nggih mboten. Lha kan lek sugih, sementara sugih ganjarane luwih sugih. Summa ma'wahum jahannam. Nah, ini dia orang-orang yang kafir tidak mau beriman kepada Allah sehebat apapun dia di dunia. Bahkan dalam sejarah ini raja paling top sing pernah ada, Firaun, ambles kok Mas. Apa meneh gur panjenengan, hartanya berapa? Besok tempat kembalinya neraka kalau tidak mau beriman. Wa bi'sal mihad, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, ya, sebagai tempat tinggal. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum. Nah, ini sebaliknya orang-orang yang beriman kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, lahum jannatun, bagi mereka disiapkan surga-surga tajri min tahtihal anharu, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini di surga ada sungai, air yang jernih, sungai madu, sungai susu, sungai khamr ada. Khalidina fiha, kekal abadi selama-lamanya, nuzulan min indillahi. Semua itu adalah tempat tinggal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah. Wa ma indallahi khairun lil abrar. Dan yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang abror. Orang-orang baik itu akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada sekedar kesenangan duniawi yang mata'un qalil tadi. Jadi enggak usah minder, enggak usah ngumun Mas. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Nah, ini juga ada sebagian ahli kitab yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada kalian. Sebagian ada. Begitu pula yang diturunkan kepada mereka khashi'ina lillah, dengan khusyuk kepada Allah, tunduk. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka tidak berani menjual ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Ada sebagian mereka ketika
diutus Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul. Beliau diberi wahyu Al-Quran, diberi syariat baru. Ada sebagian mereka yang beriman. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka itu akan mendapatkan pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisabnya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, wasabiru, dan tegarlah dalam kesabaran itu. Sabar dalam beribadah, sabar dalam menghadapi gangguan, fitnah, ujian dari orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Sampai saat ini banyak. Kita ini bersabar dalam beribadah, bersabar dalam menahan fitnah, menahan ujian dari mereka, luar biasa. Warabitu, dan tetap teguhlah, ribat, menjaga perbatasan negeri Islam dari serangan musuh, baik yang bersifat sesungguhnya maupun jadi serangan-serangan terhadap syariat kita. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Demikian jamaah yang bisa kita baca pagi hari ini adalah doa azkarul istiqadhi minan naum. Doa-doa, zikir-zikir yang bisa kita baca atau yang disunnahkan dibaca ketika kita bangun tidur. Ya minimal adalah 1. Kalau sudah tambah 1 jadi 2. Ya kan? 1-1 dulu mas. Ya. Rasa kemaruk. Ya. Nenek isa langsung 4 walhamdulillah, itu yang terbaik zikirnya ini loh. Pikirannya kuwi ya Allah. 1 dulu yang paling pendek, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Yang kedua tadi alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikri. Itu sing pendek. Nomor 3 sing rada dawa, la ilaha illallah, dan seterusnya tadi sampai rabbighfirli. Sing dawa yang keempat, ini 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang ahli zikir, ahli syukur, dan ahli ibadah dengan baik kepadanya, dengan istiqomah. Dan semoga Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang baik, bertakwa kelak di surganya. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.